Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Eh. Pada masuk toh? Saya kira Anda masuk. Ya. Saya kira Anda masuk. Enggak, saya kira kan Anda masuk, masa enggak kampusnya juga kurang fit sih. Jadi enggak ke kampus. Iya. Oke, assalamualaikum. Iya. Kita sekarang akan membahas tentang pengertian iman dan takwa ya, keimanan dan ketakwaan ya. Insya Allah. Nanti berkaitan dengan takwa ya. Ini ya dalam konteks agama nanti sering ya, diartikan dengan ya melakukan ketaatan ya, melakukan perintah-perintah Tuhan dan meninggalkan larangannya. Itu yang umum ya. Ya. Tapi yang jelas berkaitan dengan pengertian iman, nanti kebanyakan orang menyatakan bahwa kata iman ini berasal dari kata kerja amina ya'manu ya. Amanan yang berarti percaya ya. Yang berarti percaya ya. Oke. Nanti dan berarti kalau kayak gitu nanti kata iman ya. Berarti kalau itu iman berarti percaya ya. Yang menunjukkan sikap batin yang terletak ada dalam hati ya, dalam hati. Oke, ya. Oke, iman ya. Terus kemudian akibatnya nanti, ya, akibatnya orang yang iman atau orang yang percaya pada Allah dan selainnya ya nanti, ya seperti nanti mempercayai adanya rukun iman dan sebagainya ya, nanti. Lah. Walaupun dalam keseharian tidak mencerminkan ketaatan atau kepatuhan kepada yang telah diimani, maka orang masih bisa disebut sebagai orang yang beriman, ya, masih beriman. Dengan kata lain, nanti yang penting adalah bagaimana kepercayaan yang ada pada diri. Selama kepercayaan itu tidak luntur, tidak hilang, maka orang masih bisa disebut sebagai orang yang iman ya nanti hal itu sebagaimana adalah Al-Baqarah ayat 186 ya, yang dikatakan bahwa orang yang benar adalah orang yang amat sangat cinta kepada Allah ya. Nanti ya, sehingga nanti beriman kepada Allah bisa berarti amat sangat rindu terhadap ajaran Allah ya, yaitu berupa nanti Al-Quran, Sunnah Rasul dan sebagainya nanti. Ya. Oleh itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Tabrani, iman di sana didefinisikan dengan keyakinan dalam hati. Ya. Dan diikrarkan dengan lisan, ya, diwujudkan dengan amal perbuatan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu iman menurut Ibnu Majah dan atau Broni. Adapun istilah iman dalam Al-Quran ini selalu dirangkai dengan kata lain yang memberikan corak dan warna tentang sesuatu yang diimani. Misal kalau kita melihat ayat An-Nisa ayat 51 ya, dikaitkan dengan kata ajibti ya. Ajibti atau kebatinan atau idealisme ya. Dan juga tauhid ya. Dan juga tauhid ya. Yang mana ya, nanti dalam surat An-Kabut ayat 52 kata iman dikaitkan dengan kata batil ya, yaitu misal nang kono ya, disebutkan waladzina amanu ya bil batil ya, nanti yang mana kata batil ini bisa diartikan ya tidak benar menurut kacamata Tuhan ya. Ini nanti dan dalam surat lain iman juga dirangkai dengan kata kufur ya, atau dengan ya, kata Allah nanti seperti Al-Baqarah ayat 4 ya, yang sana kata iman dirangkai dengan kata ajaran yang diturunkan Allah ya, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik sebagainya ya.
Sehingga kata iman yang tidak dirangkai dengan kata lain dalam Al-Quran, ini nanti mengandung arti positif. Dengan kata lain, kata iman yang tidak dikaitkan dengan kata Allah atau dengan ajarannya, biasanya dikaitkan nanti dikatakan sebagai iman hak. Ya. Sedangkan yang dikaitkan dengan yang lainnya nanti disebut dengan iman batil. Ya, nanti. Ya. Nah, tapi yang jelas ketika kata iman ini berdiri sendiri, maka kata iman ini adalah menunjuk kepada makna-makna positif dalam kacamata agama, gitu ya. Iman. Sedangkan wujud daripada iman ini nanti bisa berupa akidah, ya. Akidah Islam yang dalam Al-Quran disebut sebagai iman. Ya, sehingga iman bukan nanti ketika iman adalah akidah, iman ini bukan lagi berarti ya berarti percaya, melainkan keyakinan yang mendorong orang muslim atau mendorong si pelakunya untuk berbuat iman. Ya, oleh karena itu lapangan iman ini atau ruang lingkup atau objek iman ini menjadi sangat luas, ya. Menjadi sangat luas, ya. Nah, ini. Bahkan mencakup segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang muslim yang nanti sering disebut dengan amal soleh. Oleh sebab itu seringkali kata iman dalam Al-Quran ini digandeng dan digabung dengan amal soleh, walladzina amanu wa ngamilus solihah, dan tulisannya, ya nanti. Sehingga seorang nanti akan dinyatakan seiman bukan hanya percaya terhadap sesuatu, melainkan kepercayaan itu, ya, atau kepercayaan yang ada dalam hati ini mampu mendorong pelakunya untuk mengucapkan, melakukan, dan memperjuangkan apa yang ada dalam keyakinan. Ya. Oleh sebab itu nanti dalam surat Al-Hujurat ayat 15 nanti di sana innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Nah, ulaika humus shadiqun. Orang yang predikat iman adalah orang yang iman pada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak meragukan, kemudian dia berjuang dengan jiwa dan hartanya, dan mereka orang-orang yang benar dalam orang-orang yang benar imannya. Ya, adapun akidah Islam adalah bagian yang paling pokok dalam ajaran Islam itu sendiri, ya, yang ia merupakan keyakinan yang menjadi dasar dari segala sesuatu tindakan atau amal perbuatan, ya nanti, ya nanti. Nah, akidah Islam atau iman ini mengikat seorang muslim, ya. Sehingga nanti ia nanti akan terikat dengan segala aturan hukum yang datang dari Islam itu sendiri. Oleh sebab itu nanti wajar kalau ada istilah, ya, nanti dunia sijnul mukminin wa jannatul kafir. Jadi di dunia ini adalah ibarat penjara, ya. Penjara bagi orang mukmin dan ibarat surga bagi orang-orang kafir, ya. Ya, karena di dunia ini kita selalu terikat oleh aturan dan oleh hukum yang datang dari Islam itu sendiri, ya. Nah, tegang hujan, ya. Tegang hujan. Ya. Halo. Hujannya gede untuk arah BCP. Lah proses terbentuknya iman, ya. Ini nanti, ya, seperti nanti proses terbentuknya antara sperma dan ovum yang diproduksi dan dipertemukan atas dasar ketentuan yang digariskan oleh Allah, ya. Digariskan oleh Allah SWT. Nah, kemudian ini nanti ya, ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah ini kemudian menjadi ajaran-ajaran Allah, ya. Ajaran-ajaran Allah, ya. Yang kemudian itu menjadi embrional daripada terbentuknya satu ajaran dan keyakinan, ya. Oke. Terganggu curah hujan, ya, Pak? Ya. Ya. Karena di bagian luar banyak sang sehingga kebotak banget, ya. Ya. Gimana? Selanjutnya, jadi
antara ya nanti keyakinan dan juga ajaran-ajaran Tuhan itu nanti menjadi suatu yang akan menghasilkan adanya keimanan yang ada pada diri kita ya. Nah, adapun benih iman yang dibawa ya sejak dalam kandungan, misal sejak kita kecil, yaitu keimanan yang diyakini ketika kita ditanya qalu bala syahidna, ini adalah keimanan yang menjadi regional yang memerlukan adanya pemupukan dan kesinambungan. Nah, pemupukan keimanan itu perlu ada benih unggul yang disertai dengan adanya pemeliharaan intensif yang bisa besar kemungkinannya ini menjadi punah jika tidak dipupuk. Ya, sehingga nanti benih-benih keimanan yang ada pada hati kita ini selalu perlu adanya pemupukan. Oleh sebab itu perlu ada siraman rohani, adanya kultum dan sebagainya. Ini dalam tujuan untuk memupuk dan untuk mengembangkan keimanan, ya keimanan. Nah, pengaruh dari pendidikan nanti, pengaruh dari pendidikan yang pendidikan keluarga secara langsung maupun tidak langsung ini ya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, ini juga nanti akan berpengaruh kepada keimanan seseorang atau keyakinan kita. Dengan kata lain, jika pendidikan di rumah tangga atau pendidikan rumah tangga ini pendidikan yang bagus, pendidikan yang mengajarkan ajaran-ajaran yang positif dan sebagainya, maka hal itu akan membawa kita atau mengantar kepada keimanan kita untuk semakin kuat dan semakin meningkat. Dan sehingga nanti kalau kayak gitu, maka keluarga ini bisa membentuk suatu keimanan. Oleh sebab itu Nabi bersabda bahwa setiap anak ini lahir membawa fitrah, kemudian orang tuanya lah yang berperan untuk menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini dalam hadis lain Bukhari Muslim ya, ma min mauludin ila yulatu al fitrah ila abawaihi ya yuhawidanihi au yunasirani au yumajisanihi. Jadi dengan kata lain, warna kehidupan atau warna keimanan yang kita miliki ini diwarnai dan dibangun oleh orang tua dan juga oleh keluarga. Itu berkaitan dengan adanya keimanan. Nah, dalam ini nanti ada beberapa prinsip yang memukan tentang implementasi metodologi ya, tentang keimanan. Yang pertama adalah nanti beriman ini akan berkembang dengan adanya prinsip pembinaan dan perkesinambungan. Ya. Nah, proses pembentukan iman dalam ini merupakan suatu proses panjang dan terus menerus yang tidak ada kesudahan. Nah, sehingga jika kayak gitu maka belajar ini merupakan salah satu upaya ya untuk mengembangkan keimanan kita. Yang implementasinya nanti diperlukan motivasi sejak kecil, dan nanti dia akan berlangsung seumur hidup ya nanti ya. Ini berkaitan dengan keimanan ya nanti. Terus nanti yang kedua, nanti adanya prinsip internalisasi dan individualisasi. Ini juga nanti akan berpengaruh ya. Nanti ya, berkaitan internalisasi atau ya, penumbuhan ya. Nanti individualisasi ini merupakan suatu nilai nanti ya, yang akan ya, suatu nilai yang nanti akan bisa lebih mantap menjelma dalam bentuk tingkah laku, menjelma dalam bentuk tingkah laku kita nanti. Ini berkaitan dengan internalisasi nanti. Terus kemudian yang berikutnya adalah prinsip sosialisasi. Ini nanti ada prinsip
sosialisasi, yaitu bagaimana prinsip seseorang dalam bersosialisasi berpengaruh pada